welcome back to Magna Talks Beauty, because today is also another day to feel beautiful. So hi, I'm Sailor Money. Hello, I'm Shahnas. How are you guys? It's the end of the year, jadi kita harus menutup dengan ramah. Oh gitu ya, Nes. Emang sebelumnya galak kan, Nes? Aku ramah banget. Tergantung hari apa nih di dalam bulan ini. Apakah saya sudah mendekati harinya atau belum? Jadi hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang bikin aku sebel, karena makin lama aku makin terkotakan, terhujung, makin ke ujung, alias iya? Makin tua. Apakah ada sesuatu yang berkaitan dengan tamu kita di hari ini? Yes, karena tamu kita di hari ini sering sekali membuat saya merasa tua. Anak lo. Bukan. Dia adalah Kalia Islam Madina. Hello, good morning. Wow. Kita nggak pernah ketemu kan ya, Kak? Coba diperkenalkan. We've never met before, so. Belum. Halo, salam kenal. Never met before. Iya, coba perkenalkan diri. Kalia Islam Madina tuh siapa sih? Halo kakak-kakak sekalian. Kenalin, aku Kalia. Sekarang aku sedang menjadi part-time project officer di Magna Talks. Yeay. Kok kita gak pernah ketemu ya? Padahal kita host di Magna Talks. Iya. Ya? Berasa aneh. Berasa aneh deh, tapi emang gitu sih. Kayak mau kayak sibuk parah gitu sih biasanya. Oh gitu. Wow. Aku kayak pernah ngeliat kamu di TikTok Magna Talks sih. Kayak wow, sibuk banget gitu, multi-talenta, multifaceted gitu, multitasking. Definisi Gen Z lah ya berarti. Bener, definisi Gen Z berarti, banget. Iya, jadi dari 250.000 anak muda di luar sana, kita memilih satu perwakilan Gen Z hari ini, yaitu Kalia Islam. I feel so honored. Demi apa 250.000? I thought it'd be like less. Gak tahu. Anyway, Kal, how are you? I'm how great. Old are you? Ini langsung ASL. I'm great, and aku berumur 19 tahun. Jadi aku kayak lagi at the peak of my early adult years, I guess. If you can call it that. Stepping into adulthood. Yeah, aku umur 19 tahun. Okay, cute. Kalau kakak-kakak? Okay, how's life treating you? How's life treating me? It's been great, I guess. I mean, I'm in college. Dan aku belajar online, so not much, I guess. Maksudnya kayak, I feel like karena generasi online seperti ini, I feel like I really have to adapt myself well to a lot of things. So yeah, not much, but iya sih, palingan the hardest part about my years adalah I have to learn to adapt really quickly to a lot of things. Begin dangs. That's true. Wow. Gue sebagai milenial yang muda, maksudnya yang lahir tahun 90-an awal, itu gak muda sih jujur loh. Kayak, tapi gue sebagai milenial tuh merasa kayak Gen Z sekarang, karena kalian adalah generasi yang baru memasuki workforce dan juga kayak higher education. Kalian tuh lagi hot banget diomongin nih sama masyarakat ya. Karena kayak zaman-zaman aku dan Ines mungkin kita juga merasakan gitu. Kayak dulu tuh kayaknya Gen Y selalu ngomongin milenial. Kayak apa-apa milenial yang diomongin gitu. Nah, kalau sekarang aku merasa sekarang gantian nih gue ngomongin Gen Z. Ngomongin di belakang. So we're going to jadi talk pressure. We're going to talk about generational gap, tapi mungkin kayak disclaimer dulu buat yang lagi dengerin sekarang. Age gap urutan dari kita bertiga itu yang paling muda ada Kalia. Oh ya Ines. Yes, betul. Ya paling muda ada Ines, abis itu tengahnya gue, paling tua Kalia. Iya gitu. benar Jadi banget. gue masih merasa sebagai milenial gue agak-agak ke Gen Z-Gen-Zian karena gue fasih TikTok mungkin kali ya, nggak fasih sih, cuman kayak fasih sosmed. Aku berkecimpung di nggak pakai dunia TikTok.
berkecimpung di sosmed dan Instagram lalala gitu. Jadi zilenial gitu ya. Kalau lo mungkin saklek milenial ya Bu. Saya silakan Bunda. Giliran saya berarti ya. Yang paling muda. Saya perwakilan dari generasi milenial. Kebetulan saya perwakilan yang agak sananya sedikit. Saya kelahiran 88, Bapak dan Ibu semua. Jadi saya perwakilan millennials. Kayaknya aku true millennials ya. Aku di tengah-tengah banget, bukan yang late, bukan yang early. Tapi aku itu menikah dengan Gen X. Suami gue 1980. Kita age gap-nya lumayan jauh, 8 tahun. Jadi untuk soal life decisions, gue agak banyak harus berkompromi sama Gen X. Jadi agak mengerti dunia dari perspektif mereka, mengerti dunia dari perspektif milenial, dan sekarang mulai belajar dunia dari perspektif Gen Z. Karena berteman sama Kalia Islam Madinah. Jadi yes, I'm a good influence in your life, Kak. I'm an amazing influence. You are. Aku belajar dari Kalia karena memang mungkin berbeda ya waktu gue step pertama kali masuk ke dunia kerja. Yang ada di dunia kerja itu most of them are Gen X dan juga atasannya itu masih boomers. Jadi mereka itu waktu gue pertama kali masuk ke dunia kerja mencoba untuk masuk ke real life itu mereka tidak berusaha untuk mengerti dunia dari perspektif kami. Mereka kayak ya bodo amat gitu. Ini yang ada nih udah begini gitu. Tapi kalau sekarang gue melihat banyak banget webinars, banyak banget yang dilakukan di luar sana untuk mengerti Gen Z karena kalian akan masuk ke dunia kerja sebentar lagi, bahkan mungkin udah ada yang masuk ke dunia kerja dan beda banget kayaknya cara kalian bekerja, cara kalian berpikir dengan kami generasi millennials, ya kan? Maka dari itu, cobalah kita belajar dari Kalia. Yes. Feel pressure. Gen Z 101 bersama Kalia Islam Madinah. Ada back soundnya gitu, kayak game show. Kali ini berarti kita akan mulai langsung dengan apa yang kita ingin tanya ke Gen Z. Silahkan, Gemar. Baik, pertanyaan dari saya yang pertama adalah screen time HP. Oh my gosh. Bagaimanakah perbandingannya? Coba disebutkan kali ya, kamu screen time-nya. Aduh Kak, berapa puluh jam? Jujur ini memalukan banget. Berapa And I ratus feel jam? like not just me, tapi my friends at an average kita tuh semua di kayak 7-9 jam kali ya screen time-nya. Itu average. Itu average ya di antara teman-teman. Kalau saya, kalau aku 11 jam. I checked previously before this to make sure. Wow. Dan aku di 11 jam. So, yeah, it's kind of scary. Kalau Kak Ina sama Kak Gemat, emang screen time-nya average-nya berapa sih? Karena aku kayak ngerasa 7-9 jam tuh normal. Ya, kayaknya 6-9 lumayan normal deh. Kalau menurut aku ya. Kalau aku ternyata jauh banget dari Kalia. Aku tuh setengah kamu. Aku around 4 to 5 hours. Oh my god. Karena emang aku lagi nurunin banget dan aku sih goal aku pengennya 3 jam aja ya. Jadi aku tuh sekarang kalau masuk ke telepon itu bener-bener kalau lagi ada perlunya gitu loh. Jadi kalau enggak aku matiin dan aku kan sekarang udah ada Kindle, ada semua. Jadi aku baca semua itu dari situ gitu. Dan kalau buat aku soalnya waktu kemarin tuh sempat kebablasan. Nggak tahu sih berapa screen time-nya, cuma kayak aku ngerasa I'm so wired, kayak capek gitu loh karena terlalu kayak gitu. Tapi kalian ngerasain hal yang sama nggak sih atau memang karena gue terakhir gue sempat ikutan kayak webinar gitu ya, gue hosting webinar gitu untuk mengerti mengenai Gen Z dan salah satunya mereka bilang di situ kalau ini dari perspektif psikolog kan, mereka tuh bilang kalau Gen Z itu nggak melihat ada perbedaan ngobrol di dunia maya sama di real life. Yes, that's true. Bener nggak Kal? Bener, aku ngerasa itu bener banget. Kayak yeah, we think it's the same. Maybe it's because kayak kita udah sangat-sangat native sama teknologi kali ya Kak.
Kayak it's already a part of our daily life. Jadi kita nggak ngelihat kayak ada perbedaannya, justru malah kayak we use technology untuk jadi penyalur kita sama orang-orang di sekitar kita gitu. Kayak we need technology to live, to do our daily tasks, buat ngobrol, buat bersosialisasi, buat kelas, buat edukasi, buat belajar segala macam. Kayak we need technology gitu. Jadi kayak aku juga personally nggak ngelihat ada bedanya sih kalau misalkan aku ngobrol sama orang in real life sama aku ngobrol sama orang lewat chat tuh kayak ya udah, there's not really much of a difference. Yes. Wah, gue agak baffled karena kayak bagi gue kayak beda banget gitu kalau misal ngobrol in real life sama online. Apa ya? Mungkin gue merasakan juga kayak perubahan yang sangat drastis dari gue harus nyamperin rumah teman gue di satu komplek, sampai gue harus nelfon, sampai gue harus SMS, sampai gue harus Messenger, Windows Messenger, Ibadi, sampai BBM ya kan, terus sampai sekarang WhatsApp. Gitu, misalnya. Maksudnya kayak itu tuh kayak that's my whole childhood growing up gitu. Jadi I guess it's different ya, karena mungkin pas kalian lahir tuh kayak orang juga udah ya Ibadi gitu, udah online gitu. Sementara kita ya masih melalui yang kayak yuk adaptasi lagi sedikit gitu. Nah, tadi kalau ngobrol, kalau ngobrol berarti Kalia sebagai perwakilan dari Gen Z bilang nggak ada bedanya. Kalau pacaran beda nggak, Kal? Pacaran. Nah, masalahnya I don't really know pacaran kakak-kakak gimana. Tapi kalau misalkan let me menjabarkan how pacaran is for like my age kali ya. We mostly, aku nggak tahu kakak-kakak dulu gimana, tapi we mostly, I feel like right now it's so much easier buat kenalan lewat chat. Kalau personally for me ya, compared to kayak meeting people first, like strangers, and then ngechat. Biasanya either kayak we've known that person for quite a long time, like that person's my friend, turned to nyaman, and then we proceed. Atau kayak complete stranger, know him from a friend of a friend gitu, kayak dan ngomongnya lewat chat gitu pas awal-awal. And masalah dating, like ketika sudah berpacarannya, I feel like one thing yang aku perhatiin adalah there's no such thing as malmingan for me personally. Gak ada malam minggu. Kayak makanya aku tuh kadang suka denger kayak people selalu yang kayak malmingan gak sama pacar. Kalau misalkan buat aku personally, it's more like no, kayak if me and my boyfriend have the time, we're gonna meet, no matter what day it is, no matter what time it is, no matter the activity, be it kayak kita actually go on a date, atau kayak kita nugas bareng, atau ngobrol, atau kayak cuman ketemuan bentar buat buat makan atau ngomong gitu. I feel like that's already considered like me spending quality time gitu. Kalau misalkan aku merhatiin, nggak tahu sih, bisa salah tapi maksudnya kayak dulu aku ngeliatnya tuh kayak my mom especially, like she really appreciates like malming gitu. Kayak menurut dia pacaran tuh malming gitu. Tapi kalau buat aku ya enggak sih, kayak any time of the day or any day that is dimana aku bisa quality time sama dia, that's already considered dating. But like ngedate. Okay. The gindangs. Thanks for comparing us to your parents, by the way. I don't do that. Tapi maksudnya kan lebih dekat gitu. Tapi anyway, kalau gue ngerasanya mungkin iya yang dibilang Kalia itu, tapi transisi ya. Gue merasa dulu ada malam minggu banget tuh waktu gue sekolah justru. Gue sekolah itu tuh kerasa banget. Tapi giliran gue udah kuliah, gue udah kerja, emang itu nggak terlalu kerasa. Dan dating tapi buat gue dari dulu tuh adalah meet up, jalan, ngobrol di cafe atau restoran apapun. Misalnya kita nonton film, itu dating buat gue. Jadi kalau misalnya kita ketemunya online nih, atau kita ketemunya lewat chat, ngobrol video call, buat aku tuh belum valid kalau itu adalah date. Ya nggak, Mat? Kalau lo gimana? Iya, tapi kayaknya gue setuju. Karena menurut gue juga kalau misalnya video call, and that's not a date. Okay, like that's really talking for me. Cuman kayak I've had my fair share of long distance relationship, jadi kayak
kita harus bikin waktu untuk have a date night ya lewat video call gitu juga ada. Cuman the mere activity of a video call with pacar gitu nggak berarti itu date sih, cause a day is like when you wanna feel special, like kita jalan sini yuk gitu. Oh my gosh, really? Apa gitu kan, atau kayak main game apa gitu-gitu. Kamu nggak ya Demi apa? Enggak, I'm very like I consider a date as when we go out. That's it. Kayak I don't have to feel special, don't have to look pretty, don't have to look done up. Kayak selagi aku lagi berdua sama dia tuh for me that's a date. Kayak sometimes even kayak video call dates gitu tuh there's also like such a thing. Especially kan kayak dulu misalkan nih, kan ada beberapa orang-orang juga yang selama masa pandemi ini kan mereka jadinya harus kayak awal-awal especially like they have to learn to kind of meet virtually. So now like video call dates atau kayak call dates like that's an actual thing. Jadi misalkan kayak nonton the same movie tapi kita video call gitu misalkan. Yeah. Yeah, that's already a date. Yeah, that's already a date. But that's not a date, that's an activity. Dan itu kegiatan yang dilakukan bersama. Itu mungkin. Tapi aku nggak tahu soalnya pandemi aku udah stuck sama suami ya. Menikah. Iya, udah nikah Bun, sudah bersama. Udah nikah Bun. Tapi oke, satu hal lagi yang aku penasaran juga adalah gimana sih lo ngeliat nih Kal, karena gini nih, kalau waktu gue kecil gitu ya, when I was your age, gue tuh melihat sukses itu ketika apa? Sukses itu ketika gue udah punya kehidupan, udah punya rumah, udah punya mobil, gue punya karir yang aman, penghasilan yang bulanan, dan hidup yang stabil. Nah, tapi gue tahu kalau itu dan kebanyakan tuh juga gini, sukses itu kalau berarti lo udah bisa financially stable gitu ya, bisa dibilang gitu. Yes. Yang artinya lebih ke arah material. Nah, kalau kalian view suksesnya tuh seperti apa sih? Lo tuh nanti menganggap diri lo sukses ketika lo udah ngapain sih? Okay, jadi for me and my friends and like for people my age, there are mini successes, like small successes, and there are big, like life-changing successes gitu. Jadi kayak sukses itu I feel like for my angkatan itu tuh nggak cuman kebagi jadi kayak gue sukses ketika gue udah A gitu. Tapi kayak gue merasa sukses ketika gue A, ketika gue B, ketika gue C, ketika gue D. Tapi kayak intensitasnya tuh berbeda-beda gitu loh Kak. Kayak I consider this kind of like a mini success for me. Tapi gue belum bisa mencapai my big success nih. Nah menurut gue big success itu ketika gue udah ngapain. Tapi kalau misalkan mini success, misalkan kayak aku lagi ngadain acara sekolah kecil-kecilan gitu, terus aku jadi ketuanya, terus kayak bisa tersalurkan dengan baik, that's like my mini success. Jadi kayak along the way we have like our own targets of success tergantung dengan keadaan kita pada saat itu lagi ngapain dan lagi gimana juga sih Kak. Kayak I feel like we don't always have like one definition of success, tapi lebih kayak kita mengadaptasikan our definition sesuai dengan kita pada saat itu tuh lagi ngapain atau lagi ada apa gitu sih sebenarnya. Jadi kayak mini targets. Begitu. But do you still believe in like materialistic success? Kayak tadi kan Ines mention kayak gue sukses berarti kalau misalnya gue hidup stabil ya itu punya rumah, punya mobil, punya apa lala-lili. Karena gue merasa sebagai seorang zillennial or whatever, I don't wanna have a car. Kayak I don't wanna have a car karena emang kayak di masyarakat udah banyak ojol, jadi kayak, dan I do like public transport. Sementara kalau generasi papaku dia yang kayak harus punya mobil. Sukses tuh kalau punya mobil gitu. Jadi kayak materialistic ownership itu adalah suatu bentuk kesuksesan yang saklek gitu. Sebenarnya kalau aku kayak ya yang penting punya misalnya kayak kosan atau yang penting bisa jalan kemana tempat, gitu ya. Yang penting benar-benar kayak punya atap dan kayak bisa tetap hidup dan bisa jalan-jalan, tapi nggak necessarily ownership gitu. Kayak rent is okay. Paham. Bahkan lo tuh sebenarnya kayak bedanya berarti lo tuh beda sama gue pasti 5 tahun ya, Mat? Berapa sih, Mat? Iya, 5. 8 ke 3. Ya, 5. 5 tahun. 5 tahun aja udah ini ya. Udah sangat berbeda. Udah agak berbeda ya. Gimana Kang? Silakan diteruskan dari generasi Z. Kalau generasi Z. Kalau generasi Z, zillennial.
materialistic success gitu ya Kak. I feel like we do have the thoughts karena maksudnya kayak dari kecil juga our parents and like the people around us, people who are older than us, kayak kita ngeliatnya mereka kerja tuh ya buat apa? Buat dapet duit gitu, to have money so you can live a happy life gitu ibaratnya. Tapi I feel like people my age, we don't look just for that. Kayak tapi we also look for contentment within ourselves. Gitu sih Kak, menurut aku yang beda banget. I feel like for me personally especially, dan mungkin untuk teman-teman sekitarku yang have the privilege, kita tuh ngerasa kayak our parents helped us and the people older than us helped us build a life yang sangat-sangat privilege sebenarnya, sampai kita bisa memilih ke depannya mau melakukan hal-hal ya kayak nggak usah milih gitu loh, nggak usah milih either stable financially atau lo doing what you love gitu, tapi kayak you can get the best of both worlds gitu. Jadi kayak I feel like for my generation tentunya pasti ada kayak nyari kesuksesan dari punya uang atau kestabilan finansial atau materialistic success, tapi I don't feel like itu jadi the main success for everyone. I feel like everyone now my age looks for balance. Kayak gue tetap dapat uang, sukses gue, tapi kayak gue juga bisa happy gitu ngelakuin hal-hal yang gue lakuin. Itu sih sebenarnya. Tapi kemarin tuh gue baru ngobrol sama salah satu pimpinan perusahaan besar banget. Dia tuh bilang the thing is untuk merangkul kalian nih, this late millennials sama Gen Z yang baru masuk, mereka bilang tuh sangat pelit sama waktu mereka, tapi maunya bayarannya gede, katanya gitu. Jadi maunya bayarannya nggak mau bayaran kecil lagi, tapi pelit sama waktu, nggak mau diganggu. Tapi itu keluhan mereka ya. Tapi outcome-nya mereka bilang outcome yang dihasilkan oleh Gen Z dan late millennials ini bagus-bagus banget menurut mereka gitu. Tapi susah nih kita megang mereka, kayak loyalitasnya tuh nggak ada. Jadi mereka tuh bingung. Dan gue bilang ya mungkin lo akan cari, ya susah sih maksudnya untuk pemimpin perusahaan yang besar pasti itu akan susah kan, karena harus tahu banget kalian tuh harus di-treat seperti apa gitu. Nah itu berarti kembali ke kalau kalian ngomongin value hidup, berarti lo kan udah nggak bakal mau nih overwork seperti kami early millennials mau ya. Early millennials tuh mau loh. Iya sih Kak. Karena kita kan kayak belum punya pilihan loh saat itu gitu. Kayak kalau lo mau sukses ya lo kasih waktu lo semuanya gitu. Oke, tadi tuh aku nangkepnya Kak Ines ngomongnya lebih kayak mau nggak mau I have to give my time gitu. Nah tapi kalau misalnya sih. Coba. Gimana Kak? Sesungguhnya. Karena bukan, kalau menurut gue sih mau nggak mau si pimpinan perusahaan lo harus ngerti men, karena lo mau punya mereka, mau punya siapa lagi. Kami ini udah capek, udah lelah, udah gitu outcome-nya jelek lagi. Dengan kalian. Oh my gosh. Nah tapi jujur menurut aku I feel like the thing about my generation adalah kita tuh toxic hustle culture tuh juga ada banget Kak sebenarnya. Kayak we're very competitive and very high strung and very kayak we always want to be innovative dimanapun kita berada gitu. Kayak we always want to leave our mark everywhere we go gitu. Jadi kayak maksudnya there are people yang lebih memilih buat kayak okay I'm just gonna do what I love gitu. Tapi ada orang-orang yang juga yang kayak I have to leave my mark, gue harus give my best, I have to give my all, gue harus hustle everywhere, hustle all the time, I have to always work hard and show people kayak gue keren, gue bisa. Makanya you see like people like di umur di bawah aku, bahkan jauh di bawah aku tuh mereka udah sangat-sangat kayak banyak banget achievementsnya gitu, because kayak they think bahwa selagi gue diberikan privilege untuk melakukan apa yang gue suka dan bisa mendapatkan apa yang gue ingin achieve dari kecil, kenapa nggak gue dari kecil udah bekerja dan terus hustle aja gitu. Gitu. Kayak I already have the privilege, might as well use it gitu. Iya sih. Kalian kecil-kecil bijaksana ya berarti semuanya ya.
Tapi menurut gue nggak sebijaksana itu menurut gue ya, Nes. Karena when you're young, you're supposed to enjoy your youth. Maksudnya kayak gue ngerasa masa-masa sekolah tuh ya seenggaknya struggle gue kayak cuma ujian gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak you're not supposed to like stress about a lot of things yet. Tapi kalau misalnya kita lihat di belakang itu, misalnya generasi gue compare sama generasinya kalian. Pas gue SMA, gue tuh nggak ada website berita. Kalau misalnya gue mau ngeliat berita, gue mau melihat hal-hal yang emang matters in this world gitu. Misalnya gue harus kayak ke TV, nonton TV, baca koran, atau paling niat ya lo ke warnet untuk kayak punya akses untuk kayak ke semua informasi ini. Jadi gue lebih kayak ya udah, kalau misalnya gue harus actively look for the information, I wouldn't really care about all these things that's happening. Meanwhile kayak pas kalian mungkin SMA itu ya emang dunia social media udah marak banget, jadi they get all the information in the world. Makanya kayak Gen Z tuh mikir kayak there are a lot of things happening in this world, what am I doing right now gitu, like maybe I can do something gitu. Dan menurut gue tuh make sense banget sih, kayak perbedaannya tuh ketara banget, even cuma beda berapa tahun gitu. Benar-benar amazing sih. Ini si hustle culture itu ya terlihat juga sih ya di Gen Z yang kayak aku bisa ini, aku bisa itu, terus kayak masih SMA udah bikin kayak movement di sosial media, udah bikin hashtag, udah bikin organisasi. Wah banget Kak, asli sih. Banget kayak Kak, asli. Lo gak capek aja? Hebat tapi capek gitu loh Kak. Iya capek. Jadinya kayak kita aja ngeliatnya capek. Asli. Sometimes you kind of think gitu loh Kak, kayak what are we doing this for gitu sih sebenarnya. Kayak are we really doing this to make a cause and to make a better place for other people and for ourselves, atau kayak are we just doing this to prove something to people who are older than us gitu. Kadang-kadang aku suka ngeliatnya kayak gitu sih sebenarnya. Anyway, ada satu yang suami gue pernah bilang mengenai this late millennial sama Gen Z, tau gak keluhan dia apa satu? Kenapa sih harus ada suatu activism yang kalian harus lakukan? Kayak harus banget ya make a world a better place. Iya ngerti. Paham sih. Paham. Gimana? Itu perwakilan dari gue juga Gen Z juga kan. Bagi gue yang belum Gen Z, belum kecipratan Gen Z tapi udah dikit nyelup gitu. Activism tuh kayak again masuknya tuh ke tadi kayak information overload, terus kayak gue ngelihat there are so many people suffering in this world, dan gue ngerasa kayak kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Sementara kalau misalnya suami lo kayak misalnya Gen X, kan lo bilang Gen X kan generasi yang kayak me generation kan ya. Itu boomers cuy. Kalau Gen X apa? Gen X tuh selama-lamanya kayak anak kecil karena mereka nggak pernah didengar. That's why they never say anything. Ya udah makanya. Obviously there's no activism karena mereka udah berpikir sendiri kalau mereka nggak akan didengarin. Sementara Gen Z ngerasa kayak the world is listening to me. I am listening to the world. Yes. I can contribute. I can make a change gitu. That's true. I feel like that's so true. Harus ada aktivisme itu harus selalu dibawa ya. Tapi menurut aku, I feel like one of the reasons why people, especially my age, start creating kayak so much kayak segala hal tuh kayak ada platformnya gitu. Karena menurut aku, I feel like karena tadi sih sebenarnya kayak there's information overload. We know so many things. Terus kayak kita juga gampang banget untuk mencari informasi-informasi yang bisa aja orang lain tuh nggak tahu gitu loh Kak. Kayak bisa aja karena saking banyaknya informasi, gue tahu, dia nggak tahu, dia tahu, gue nggak tahu gitu. Jadi kayak we want the things that we know, that we found, that people don't know, untuk diketahui lagi. Jadi we create voices for people who are unheard, we create activisms and platforms untuk ngebantu berita-berita ini yang sebenarnya menurut kita perlu didengar jadi lebih didengar lagi. Jadi I feel like it's because of the amount of information that we get. Jadi kita ngerasa kayak kenapa ya saking banyaknya informasi news ini yang padahal sebenarnya penting banget tuh nggak didengerin gitu sama orang-orang. Padahal menurut gue penting nih. Okay, so I'm going to create a platform
to help people understand what I understand. Gitu sih kalau sepenglihatan saya ya. Cuma ya itu sangat mencerahkan sih. Tapi kalau dari gue melihatnya sebagai early millennials tuh, aktivisme yang dilakukan, gue kayak pernah ngobrol sama Gemart juga deh mengenai hal ini. Semakin gue tahu keadaannya di lapangan, semakin gue bingung harus start dari mana. Akhirnya kayak ya udah deh. Mungkin gue bisa start dari dalam one day gitu ya, kalau gue duduk di bangku yang cukup berpengaruh gitu. Karena kayak gue ngeliat untuk teriak-teriak saat ini tuh untuk generasi gue ya, kayak capek gitu loh. Kayak gue akhirnya kita menggunakan tenaga kalian sih sebenarnya untuk bersuara. Bagus dong. Yep. And I think activism itu hadir karena menurut ini Annabelle banget nih, gue nih Anasa Gembel. Karena generasi sebelumnya karena jadi kayak mungkin di generasi kayak late millennial sama Gen Z itu banyak sekali aktivisme karena generasi sebelumnya itu kita nge-treat society in a pacifism, maksudnya kayak yes, I understand what you mean. Media, sesimpel misalnya media itu kan one way ya, dari orang yang punya power ke masyarakat. Sementara kalau late millennial sama Gen Z, mereka tuh media itu udah chaos gitu. Udah siapa aja bisa create dan bisa voice their messages gitu. Jadi ya there's a difference in pacifism and activism. Kayak gue merasakan dua-duanya juga gitu, dan gue yakin Ines juga merasakan dua-duanya. Cuman ya emang pasti kita kebanyakan pacifism gitu pas kita kecil. Benar-benar. Oke, kita tinggalkan how to make the world a better place. Kita move on ke hal berikutnya. Hal berikutnya yang saya penasaran juga adalah apa tuh? Gini, gimana sih generasi kalian? How do you see money? Money. I can need a drop some money. Sumpah ya, anak gue hari ini lagi drop some money terus, men. Nyanyi lagu itu terus. Iya. That is so cute. Some money. Jadi gue cuma ngomong drop, dia some money. Gemes. Yay, aku suka nih kalau K-pop overload gini. Oh my god. Silakan. Tapi how we view money. Wah, jujur banget nih, menurut aku I feel like, I don't know about Kak Gemat sama Kak Ines, but I feel like my generation kita I feel like there's like two types, like there's no in between. Either it's like we think money, ada orang yang mikir kayak uang gampang, nyari uang bisa dari mana aja deh, yang penting halal. Ada orang yang kayak gitu, sama ada orang-orang yang jadinya super duper calculative sama uang, hati-hati banget sama uang. That's why I feel like di angkatan aku, especially stocks, saham, main dana reksa, main kripto, main segala macem tuh dari kecil tuh udah kayak, maksudnya I've seen kids dari SMP udah kayak jauh lebih paham dana reksa, saham segala macam gitu sama aku, karena we feel like my people my age tuh either diajarinnya buat kayak udah just do what you love, uang tuh gampang dicari, atau lu tuh harus hati-hati banget sama uang. Jadi kind of like fear based gitu. Jadi ketika udah seumur aku nih, jadi we either kayak kita sangat-sangat hati-hati sama uang, kita udah pengen bebas finansial dan udah punya tabungan gede banget dari umur sekarang, atau malah jadi yang kayak okay, money's easy gitu. No in between. I feel like that's personally how I see it. I feel like that also explains why kayak kripto, saham, dan reksa segala macam gitu-gitu tuh, people my age are the one who majorly dominated, karena we think that money harus terus diputer, kayak we always have to invest, we always have to make something better out of our money, biar kita jadi bisa lebih banyak, and to kind of like for the worst gitu loh, kayak prepare for the worst kind of thing. Karena dari dulu we're always so fear based of kayak you have to be careful with money gitu sih, kalau menurut aku personally aku ngeliatnya. Yes. Menarik. Cryptocurrency kayaknya sesuatu yang gue gak bakal ngerti, but asli gue udah 1000 kali lihat. Do you see currency?
Like, I don't know, like confusion. in this digital age, global citizen type of vibe, kayaknya orang tuh lebih kayak let's go to like a digital currency, cryptocurrency, because it's gonna be the future of finances, I guess. I mean, I don't know. I still see money because I'm still money, you know what I'm saying? So she be saying still money. Iya sih. Kayaknya kalau gue ya, kalau angkatan gue tuh nggak terlalu paham tuh, tapi banyak yang paham juga. Akhirnya mulai melek gitu loh. Tapi pas awal tuh banyak juga yang kayak terlalu hedon kali ya, bisa dibilang begitu. Karena gue melihat kalau angkatan gue tuh kebanyakan begitu kerja, punya uang, terus mereka spend. Jarang tuh yang bener-bener kayak kita ya maksudnya mungkin banyak, cuma yang jadi patokan tetap yang mereka spend gitu loh, kayak mereka jalan mereka beli apa gitu. Jadi mungkin berangkat dari situ, di angkatan berikutnya sudah diperbaiki. Yes, angkatan aku 50-30-20 banget sih Kak. That rule itu udah kayak implemented. Aku dari SD aja udah tahu 50-30-20 tabungan 50-30-20 udah ada. 50% untuk aku lupa lagi karena aku nggak mengimplementasikan itu. Untuk kehidupan kakak. Katanya 50% udah dari life expenses kan. 50 itu life expenses loh. I don't implement it, tapi it's always kayak 50-30-20, 50-30-20, 50 tuh kalau nggak salah buat biaya embedded, 50 for biaya kehidupan, 30 for savings, For investment, yes, 20 for saving. Yeah, 20 for savings, iya. Itu sih aturan yang kami juga lakukan. Iya. Kalau Anda gimana? Gemat Sailor money? Gue baru menabung pas gue cabut dari kantor. Jadi gue yang kayak kalau misal gue ada duit, gue langsung tabung semua. Nggak tahu sih, kayak mungkin gue tuh generasi pas kerja tuh, kayak pas gue fresh grad kerja, kalau gue kerja gue dapet income gue tuh gue mikirnya bukan kayak gue tabung, tapi lebih kayak bulan ini gue beli apa ya gitu. Jadi that's like a really weird, really bad consumerism mindset yang alhamdulillah sekarang sudah berubah, karena gue lebih yang kayak kalau gue bisa tabungin 50%, gue tabungin 50%. Yes. Baik. Itu berbeda sekali. Gue waktu pertama kali gue kerja waktu itu internship 3 bulan. 3 bulan internship, 1 bulannya tau gak gue dapat berapa? 300.000 rupiah. Terus 3 bulan internship gue dapat 900.000. Itu uang masuk. Misalnya nih ya, gue lupa deh jam berapa. Jam 3 sore kalau nggak salah. Jam 4 gue ke mall beli sepatu, kelar. Habis. Gue langsung, oh my gosh, gue inget itu tuh kayak cuma sejam dana itu ada di rekening gue dan hilang gara-gara gue mau beli sepatu. Oh my god, Kak Ines. Dari hasil internship gue 3 bulan. Dari 3 bulan kayak udah tau gue akan beli sepatu. Let me teach you a thing or two. Anyway, yang dari kita omongin sebenarnya agak jelas sih. Kalau makin lama sebenarnya kalian tuh makin banyak knowledge-nya. Yes, betul. Dan setiap saat sih kayaknya berubah ya, the way you see things, perspektifnya juga pasti akan berubah gitu, karena pastinya dengan apapun yang ada di sekeliling kalian tuh makin baik dan makin baik kan. Dan ini juga yang akan mengerikan buat gue adalah si anak gue nih, dia Alpha Generation. Katanya dia akan menjadi generasi paling pintar buat manusia. Gue nggak tahu deh. Apakah nanti itu akan beneran. Cuma yang mengerikan adalah gue harus bisa mendampingi generasi ini beranjak dewasa. Makanya dengan latihan dengan kali ya, mudah-mudahan bisa menghadapi dummy gitu. Tapi harus smart, karena menurut gua ya, zaman dulu tuh kita nggak sering mendengarkan yang lebih muda. Kita hanya mendengarkan yang lebih tua.
Dan zaman sekarang tuh udah berubah gitu, kayak yang tua juga oke, nggak akan kita lupakan, tapi kita juga mendengarkan yang muda gitu kan. Dan gue rasa itu sih message pentingnya untuk bisa belajar dari siapapun yang lo ketemu gitu. Karena dari yang muda pun lo nggak pernah tahu kalau ilmunya tuh ternyata banyak. Period. Betul. Agreed. Sometimes age is just a number. It's all about the experience. It's okay, girl. Wrinkles is the sign that you have lived on this earth for a long time. Yes, true. You've left your mark. But yeah, intinya the world is ever changing. Jadi ya pasti orang-orangnya bakal terus adaptasi. Jadi it's always nice to learn from one another. Dan no judgment, please. Just because you don't know doesn't mean you're better. Yep. Or whatever. Betul. Ya, dengarkan ya Boomer, thank you. Calling out booms. Dear Boomers. Oke, Boomer. Tapi gue percaya nggak akan ada Boomers yang menyaksikan sih. Mereka lebih seru nontonin yang lain. Oke. Kita kirimin lewat Facebook grup, lewat broadcast WA, lewat SMS. Lewat SMS. Ketik Rex spasi Talks Beauty. If you like this, send this to 10 of your friends. Enggak, kayak send this to 10 of your friends or you will get apa tomorrow. Tau gak sih lo? Kayak chain messages tuh dulu. Wah, kalian pasti gak tahu, gue yakin. Asli, bikin capek. Saya tidak paham. Iya. Oh my god. Saya tidak paham. Kita mencoba memahami. Meskipun kamu tidak paham, setidaknya kita paham apa yang kamu katakan. Dan it's a very refreshing insight today tentang Gen Z dan juga late millennials dan juga early millennials. So yeah, nice to meet you ya Kalia C. Nice to meet you juga karena di sini kita ngobrolnya sama Kalia. Silakan Kalia wrap up, abis itu close dan kasih tahu kita akan ketemu kapan. Ya benar. Waduh, takut banget, pressure. Oke. Permisi ya kakak-kakak, izin. Tapi thank you I guess everyone for watching Talks Beauty bersama dengan Kak Ines dan Kak Gemma, our two amazing, super duper amazing hosts, and me, Kalia as today's adik, bahan percobaan ya, mungkin lebih ke situ. Tapi thank you so much for watching today's episode. I hope it gave you a lot of insights from me as a Gen Z dan dari kakak-kakak di sini juga. The world is a better place when we listen to each other. So thank you teman-teman sudah nonton Talks Beauty. Sampai berjumpa lain kali. Happy New Year. Bye. Happy New Year. Happy New Year.